Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yazid Hakim dari kelas DS 4601 dengan NIM 13052230027. Saya telah membuat poster infografis mengenai manajemen proyek TIK yang terdiri atas 6 komponen. Yang pertama yakni secara definisi, yang kedua proses, yang ketiga karakteristik pada suatu proyek, dan apa bedanya terhadap operasional. Yang keempat yakni organisasi apa saja yang terdapat pada suatu proyek. Yang kelima sertifikasi. Yang keenam tools apa yang dapat digunakan pada suatu proyek. Yang pertama yakni secara definisi. Manajemen proyek itu merupakan suatu implementasi dari pengetahuan, tools, serta teknik-teknik dari suatu aktivitas proyek dalam mencapai suatu goals pada proyek. Apa saja proses yang terdapat pada suatu manajemen proyek? Yang pertama yakni inisiasi. Tahap inisiasi merupakan awal pada suatu proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasi. Pada tahap ini, perluasan gagasan dan perencanaan awal proyek terjadi. Yang kedua yakni perencanaan atau planning. Tahap ini melibatkan pengembangan rencana proyek yang secara diperinci atau detail, termasuk penentuan tujuan, skop atau ruang lingkup, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan identifikasi risiko. Yang ketiga yakni eksekusi. Pada tahap eksekusi ini, rencana proyek diimplementasikan, di mana tim proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang keempat, yakni pemantauan dan pengendalian atau monitoring and controlling, di mana pada tahap ini kemajuan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir yakni penutupan atau closing, di mana setelah proyek mencapai tujuan, proyek dievaluasi serta evaluasi berupa kinerja, kontrak, serta laporan. Selanjutnya yakni karakteristik apa saja yang terdapat pada proyek dan apa bedanya terhadap operasional. Yang pertama yakni pada proyek waktunya terbatas, berfokus pada waktu secara terbatas, di mana manajemen proyek ini berfokus mulai dari awal hingga akhir proyek, melibatkan tenggat waktu, deadline, penentuan, pengendalian, serta tujuan suatu proyek agar selesai tepat waktu. Sedangkan pada operasional, kegiatannya adalah berkelanjutan tanpa waktu yang jelas. Yang kedua yakni tingkat risiko. Pada tingkat risiko proyek ini lebih tinggi dibandingkan operasional. Yang ketiga yakni kegiatan pada proyek bersifat secara unik dan jelas. Sedangkan pada operasional kegiatannya merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Serta yang terakhir yakni tujuan pada proyek ini mencapai hasil jelas dan terukur. Sedangkan pada operasional tujuannya yakni mencapai efisiensi dan kegiatan keberlanjutan untuk menjalankan operasi harian. Untuk yang selanjutnya yakni jenis organisasi pada proyek. Yang pertama terdapat organisasi fungsional di mana proyek ini merupakan sebagai bagian dari setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Yang kedua yakni organisasi matriks di mana manajer suatu proyek bekerja sama dengan manajer fungsional untuk mengelola proyek yang dibuat. Yang tiga yakni organisasi proyek murni di mana proyek ini terpisah terhadap organisasi induknya namun tetap berhubung dengan organisasi induknya hanya dalam melaporkan laporan secara periodik mengenai proyek yang dilakukan. Selanjutnya yakni sertifikasi. Terdapat beberapa sertifikasi yang dapat diperoleh. Yang pertama yakni PMP atau dikenal dengan Project Management Professional. Yang kedua yakni Prince2 atau Project in Control Environment. Yang ketiga CAPM atau Certified Associate in Project Management. Yang keempat yakni CSP atau Certified Scrum Professional. Yang kelima yakni Project Plus. Adapun jenis sertifikasi lain yang dapat diperoleh. Yang terakhir yakni Point Tools. Terdapat tiga kategori tools pada uh, manajemen proyek. Yang pertama, low end tools. Yang kedua, mid range tools. Dan yang tiga, high end tools. Saya mencantumkan beberapa contoh tools apa saja yang dapat digunakan. Yang pertama ini Microsoft Project. Yang kedua, Asana. Yang ketiga, ClickUp. Yang keempat adalah Wrike. Dan masih terdapat
banyak lagi tools yang dapat digunakan dalam suatu proyek. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.